Saudara Presiden Jokowi mewacanakan perpindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan sejak 2019 lalu. Sempat menjadi pro kontra oleh sejumlah ahli. Pemerintah masih memformulasikan anggaran dana yang tepat, tetapi di satu sisi kementerian belum satu suara terkait sumber dana. Ibu Sri Mulyani kemarin di DPR mengatakan akan menyisihkan dana dari PEN ratusan triliun. Iya. PEN loh, ini PEN. Pemulihan ekonomi nasional itu nomor 2. Interupsi, Pak. Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang. Babak baru, nasib pemindahan ibu kota dimulai pada Selasa 18 Januari 2022. Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tancap gas, ngebut mengejar target rencana induk pembangunan ibu kota baru. Mayoritas fraksi di DPR setuju, kecuali fraksi PKS. Fraksi PKS menolak RUU dengan alasan pembahasan yang terlalu cepat dan memiliki potensi lalai prosedur. Ya, kita menduga ini akan mirip dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena prosedur yang dilalui ini sangat singkat, banyak hal yang belum tuntas, ini berpotensi cacat prosedur. Di lain tempat, setelah disahkan dana pembangunan mega proyek yang membutuhkan anggaran sebesar 466 triliun rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan untuk permulaan pada 2022 hingga 2024 akan banyak pendanaan menggunakan APBN. Awal adalah 2022-2024. Itu biasanya kalau di front end ya pasti APBN akan lebih banyak. Karena biasanya itu Namun kita tadi saya sampaikan 2022-2024 itu ada juga program-program yang semuanya harus diseimbangkan tadi, COVID, pemulihan ekonomi, pemilu, dan IKN ini. Maka kita semuanya nanti akan lihat di dalam konteks anggaran. Sesuai dengan pandangan Direktur Eksekutif KOR, Muhammad Faisal menilai rencana pembangunan ibu kota negara perlu dimatangkan kembali. Biaya finansial untuk membangun ibu kota baru sangat besar. Situasi pandemi COVID-19 membuat kapasitas fiskal terbatas. Tidak semua pembiayaan pembangunan ibu kota baru itu oleh APBN ya, tapi porsinya cukup besar dan memang perlu ada porsi pembiayaan dari APBN terutama untuk membiayai komponen-komponen baik fisik maupun non fisik yang memang semestinya harus dibiayai oleh negara karena faktor strategis ya dan juga masalah keamanan dari satu ibu kota negara. Nah, selebihnya memang bisa diserahkan kepada investor, tapi untuk investasi dalam pembangunan ibu kota negara pun juga tidak bisa sembarangan ya karena perlu ada pertimbangan tentang konsekuensi daripada pembiayaan melalui investasi. Sementara itu, peneliti Indef, Nailul Huda melihat dari beberapa masalah yang akan ditimbulkan oleh proyek perpindahan ibu kota negara. Defisit negara yang saya rasa sih beban negara untuk pemindahan ibu kota negara baru ini terlampau besar juga gitu. Kalau kita lihat ada beberapa anggaran yang untuk pemindahan ibu kota baru yang nilainya itu tidak sedikit gitu. Beban juga sebenarnya apabila itu proyek dari pemerintah ini gagal gitu kan, artinya adalah uang APBN itu sia-sia saja gitu. Kami kutip dari laman ikn.go.id, IKN membutuhkan dana besar. Skema pembiayaan utama berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU senilai 252,5 triliun rupiah. Lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD senilai 123,2 triliun rupiah dan sisanya sekitar 88 triliun rupiah berasal dari APBN. Mengacu pada kebutuhan dana membangun IKN, ekonom UI Fitra Faisal Hastiadi menilai perlu adanya kajian mendalam mengenai kesulitan, tantangan, dan dampak pembangunan IKN. Dalam konteks dampak ekonomi, tentu setiap investasi yang dikeluarkan memiliki dampak
ekonomi. Dan dalam Besarnya beban yang akan ditanggung keuangan negara tak membuat mega proyek ini mundur. Kami kutip dari program Sapa Indonesia Pagi, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berdalih, pembangunan IKN merupakan upaya pemulihan ekonomi. Ya, jadi sebenarnya kita ingin melakukan ekonomi recovery. Di dalam rangka ekonomi recovery, tentu kita memerlukan sebuah playing ground bagi para pengusaha kita. Nah, salah satunya kita ciptakan itu di ibu kota negara yang baru. Jadi IKN ini adalah playing ground, katakanlah seperti itu, untuk menggerakkan ekonomi. Menanggapi pernyataan Kepala Bappenas, Ekonom UI Fitra Faisal Hastiadi menjelaskan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya. Pertama, memang dia dibangun di daerah yang kontribusinya terhadap perekonomian nasional itu cenderung rendah. Sehingga kalaupun pertumbuhan di sana tinggi akibat dari investasi, itu tidak akan merubah secara signifikan proporsi kontribusi. Tak hanya itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah tidak peka pada kondisi ekonomi. Ini mengindikasikan memang pemerintah dianggap tidak peka terhadap situasi yang ada, dan justru untuk tetap bersikukuh untuk istilahnya melaksanakan, mengeksekusi program yang sudah direncanakan jauh hari itu. Nah, disinilah menjadi beban semua, ya sebenarnya tidak hanya persoalan IKN, juga termasuk dalam hal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu juga. Ekonom senior Indef Faisal Basri mempertanyakan pembangunan mega proyek IKN. Ia menilai keuangan negara tak mampu menggarap proyek IKN. Pandemi COVID-19 membuat ketidakpastian tak berujung. Penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional juga tidak luput dari kritik. Pemulihan ekonomi nasional itu nomor 2. Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari COVID? Ya tidak bisa. Dengan entengnya dikatakan, oh kalau tidak boleh secara undang-undang, cari yang lain. Nah, mau bangun ibu kota tahun ini juga, dananya belum jelas, baru akan dicari. Ini model pembangunan apa? Bukan metode Sangkuriang kan? Usai Undang-Undang IKN disahkan, pemerintah belum satu suara tentang nasib IKN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menegaskan bahwa anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN akan tetap dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Dana PEN ini dipastikan tidak akan dialokasikan untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN. Sementara itu, kami kutip dari satu meja The Forum, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa belum bisa memastikan apakah pemerintah selanjutnya akan melanjutkan mega proyek IKN ini. Itulah kita punya undang-undang. Oke. Ya, undang-undang itu yang akan mengikat kan, mengikat pemerintah siapapun dia dan pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Nah ini kan orang khawatir, wah ini kalau presiden yang akan datang dia mau terusin apa enggak, presiden yang akan lagi mau terus apa enggak. Ini kan karena ini undang-undang, prosesnya terus proses politik. Proses politik? Iya. Nah kalau proses politik, kita berharap karena ini undang-undang diterima ya oleh sebagian besar, dan kita berharap juga para pemimpin Indonesia ke depan adalah dari kepemimpinan ini, ya mudah-mudahan itu akan berlanjut. Dulu ribut, kini dalam semalam dikebut. Para ahli mulai bersaut. Akankah proyek ini berlanjut? Uang negara masih susut dan ekonomi masih semaput. Mimpi punya istana masih menggelayut. Para penguasa kalang kabut. Salah siapa jika mimpi tak terwujud? Glenis Oktania dan tim liputan Kompas TV, Jakarta.